Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang teori-teori dalam pembelajaran, dosen pengampu, jus mantang, SPD, MPD. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wisni Edi, NPM 091058022160, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Macam-macam teori pembelajaran, ada 4, yaitu yang pertama teori humanistik, 2 teori behavioristik, 3 teori kognitif, dan yang keempat teori konstruktivistik. Teori pembelajaran. Teori pembelajaran merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip yang terintegrasi dan yang memberikan preskripsi untuk mengatur situasi atau lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya dengan mudah. Teori-teori pembelajaran ini memberikan arahan dalam pemilihan metode pembelajaran. Teori-teori psikologi dan teori belajar merupakan dasar pengembangan teori pembelajaran. Teori behavioristik. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori pembelajaran behavioristik merupakan teori pembelajaran perilaku dalam proses pembelajaran. Teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan kebiasaan. Materi yang diajarkan sangat detail, serta membangun konsentrasi pikiran peserta didik. Kelemahan dari teori ini adalah pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Teori humanistik. Menurut teori pembelajaran humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia atau proses belajar yang gak berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dengan dirinya sendiri. Teori pembelajaran ini mengajarkan peserta didik untuk berkreasi dan berinovasi sebebas-bebasnya untuk menemukan hal-hal baru sebagai latihan. Dalam teori ini, hanya membimbing dan mengarahkan, bukan mengatur peserta didik. Teori ini lebih mementingkan apa yang dipelajari, bukan bagaimana cara belajarnya. Adapun nilai-nilai penting yang dikembangkan dalam pendidikan atau teori belajar ini adalah kejujuran, menghargai orang lain, menjaga lingkungan, perilaku yang baik, dan dapat mengembangkan kepribadian peserta didik. Teori konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pembelajaran atau pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Teori ini lebih menekankan bagaimana siswa dalam belajar, bukan bagaimana guru dalam mengajar. Dalam hal ini, guru hanya berperan dalam menstimulus dan memotivasi siswa dalam belajar. Adapun penerapan atau implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran yaitu: pertama, mendorong peserta didik untuk memiliki sikap mandiri dan inisiatif dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. 3. Mendorong siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi yang dapat membuat siswa menjadi aktif dalam hal berbicara. 6. Guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Teori kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada dalam proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga pada perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya.